Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Hari ini saudara sekalian kita akan belajar hikmat kehidupan dari Amsal pasalnya yang kelima. Nah saudara sekalian, tubuh dan seksualitas adalah hal indah yang Tuhan ciptakan bagi manusia. Pada kisah penciptaan, Tuhan menciptakan manusia itu sebagai laki-laki dan perempuan dengan tubuh dan seksualitasnya masing-masing. Dan Tuhan melihat bahwa ciptanya itu sungguh amat baik. Kejadian pasal 1 ayat 31. Karena itu saudara sekalian, tubuh dan seksualitas itu baik, bahkan sangat baik di mata Tuhan. Maka karena tubuh dan seksualitas itu baik di mata Tuhan, pasti ada tujuan luhur ketika Tuhan menciptakannya. Menurut saya saudara sekalian, ada dua hal penting ketika Tuhan membentuk tubuh dan seksualitas manusia sebagai laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama saudara sekalian, tubuh dan seksualitas adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Maksudnya ialah apa yang kita lakukan dengan tubuh ini, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh aktivitas kehidupan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Aktivitas yang dilakukan keseharian kita harus bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi sesama yang memuliakan Tuhan pada akhirnya. Yang kedua, saudara sekalian, tubuh dan seksualitas sebagai bentuk ekspresi cinta yang paling dalam dengan pasangan hidup kita. Kesatuan tubuh dan persetubuhan menjadi kudus ketika itu dilakukan dalam kasih yang tulus, kasih yang saling memberi dan saling menerima, yang disatukan dalam pernikahan. Hal ini dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Inilah hakikat cinta yang tulus. Dan lawan dari cinta ini adalah menggunakan atau memanfaatkan tubuh dan seksualitas orang lain sebagai objek pemuasan kepentingan dirinya sendiri. Saudara sekalian, Amsal pasal 5 secara prinsip menekankan pentingnya memelihara kekudusan tubuh dan seksualitas kita agar terhindar dari godaan seperti perzinahan atau perselingkuhan dalam kehidupan pernikahan bagi yang sudah menikah, dan panggilan bagi kita untuk tetap memelihara kekudusan tubuh dan seksualitas dari perzinahan dan perselingkuhan bagi mereka yang belum menikah. Ketidakmampuan dalam memahami dan menjaga kekudusan tubuh dan seksualitas di hadapan Tuhan dan sesama inilah, baik sebelum ataupun setelah hidup dalam pernikahan, yang membuat terjadinya perilaku seks bebas, perzinahan, dan perselingkuhan. Amsal pasal 5 memperlihatkan bahwa seks dan hubungan seks bukanlah hal yang kotor atau hal yang berdosa. Tuhan menciptakan seksualitas untuk hal yang baik bagi kehidupan manusia. Tetapi jika hal itu dilakukan tidak pada tempatnya atau pada tempatnya seharusnya, yaitu di luar pernikahan, tidak dengan suami atau istri, itulah yang membuat seseorang jatuh dalam dosa. Penulis Amsal menggambarkan sifat dari godaan seksualitas dan perselingkuhan itu awalnya memang manis bagaikan madu, tetapi pada akhirnya akan pahit bagaikan empedu dan tajam bagaikan mata pedang. Amsal pasal 5 ayat 3 sampai 4. Amsal juga mengingatkan bahwa perzinahan, perselingkuhan, dan prostitusi atau pelacuran dapat menguras harta benda, waktu kerja produktif kita, dan bahkan dapat merusak kesehatan tubuh kita, mental, dan karakter kita, yang pada akhirnya akan berakhir pada penyesalan belaka. Amsal pasal 5 ayat 9 sampai 14. Dan perhatikan saudara julukan yang Amsal kenakan pada perzinahan atau perselingkuhan, yaitu kematian, kekejaman, penyesalan, perangkap, dan kebodohan. Saudara, ketika kita tidak dapat mengendalikan nafsu seksualitas yang membara, maka petaka akan menyapa kita. Merasa nikmat, namun sebenarnya tidak menuai berkat. Nikmatnya berbuah laknat, kehidupan menjadi pahit, masa depan pribadi dan keluarga bisa kacau berantakan, dan kehormatan atau harga diri kita akan tercabik-cabik. Pernikahanlah sebuah lembaga persekutuan yang disucikan oleh Allah. Oleh pernikahan kudus ini dimaksudkan agar terjadi persekutuan yang tetap langgeng, harmonis, dan menciptakan kehidupan yang sejahtera. Maka selain harus dijaga kemurniannya, suasana persekutuan pernikahan harus pula diisi dengan cinta yang murni, cinta yang saling berbagi, cinta yang saling menguatkan lahir dan batin, yang bersumber dari kesatuan hati dengan pasangan hidup kita. Kasih persekutuan antara suami istri dalam ikatan pernikahan yang suci ini, saudara sekalian, ini tidak boleh dipisahkan atau diceraikan oleh pihak ketiga.
Perselingkuhan bertentangan dengan persekutuan pernikahan yang direncanakan oleh Allah. Perselingkuhan atau perzinahan atau pelacuran itu juga berarti merendahkan martabat pernikahan. Karena merusak konsep hidup berkeluarga, melemahkan nilai-nilai kesetiaan, dan dengan demikian melawan moralitas umum masyarakat dan melawan nilai sikap prinsip iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihukum oleh Allah. Itu dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang keempat. Tubuh kita dan seksualitas kita, saudara, adalah indah dan sangat baik diciptakan oleh Tuhan bagi kita. Ada tujuan mulia ketika Tuhan membentuk dan memberikan seksualitas manusia baik sebagai laki-laki ataupun perempuan. Dan sebab itu bagi yang belum menikah, jagalah kekudusan diri, jangan sampai jatuh pada dosa seksualitas. Demikian juga bagi mereka yang sudah menikah, bagi saudara yang sudah menikah, jagalah kekudusan tubuh dan relasi seksualitas saudara dengan pasangan hidup Anda, agar tidak terjatuh juga dalam dosa seksualitas kita. Tubuh kita, termasuk seksualitas ini, saudara sekalian, harus dipakai sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19 mengatakan kepada kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus menjaga kekudusan tubuh kita dan juga kekudusan pernikahan kita. Mari kita gunakan tubuh kita, saudara sekalian, sebagai sarana untuk mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan bersama, kehidupan pasangan hidup kita, yang semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.